Bagaimana bisa orang-orang menyebutku introvert, sementara mereka tidak tahu aku yang sebenarnya? Di balik aku yang suka berdiam, ada hal lain yang tidak sama sekali orang-orang itu ketahui. Ketika mereka menganggap aku aneh, karena aku selalu berdiam dimanapun aku berada. Aku bahkan lebih tahu dan biasa merasakan sisi lain, yang aku sadar sebenarnya aku sedang tidak diam, melainkan berinteraksi dengan makhluk lain, bahkan alam lain. Ini adalah kisah tentangku. Orang-orang memanggilku dengan nama biru. Aktivitas belajar sedang berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi guru dengan murid adalah hal yang wajar, bertanya jawab atau apapun itu. Sementara aku merasakan kehadiran yang sepertinya ingin aku panggil atau aku tanya. Sedikit pusing di bagian kepala biasanya pertanda awal kehadiran makhluk kasat mata itu. Suara Bu Ida. Masih jelas aku dengar menerangkan mata pelajaran yang sama sekali aku acuhkan. Tapi ada suara lain yang semakin mendekat, aku meyakinkan diri. Dan aku mencoba memanggilnya dalam hati. Siapa tamu? Ucapku dalam hati. Tidak perlu hitungan menit, hitungan detik. Tiba-tiba salah satu teman sekelasku kerasukan dengan cepat sekali. Padahal dalam hati, aku baru bertanya sekali dan sialnya tidak dijawab oleh makhluk itu. Suasana kelas langsung kacau seketika. Salah satu temanku itu menjerit sejadi-jadinya. Otomatis Ibu Ida juga panik. Aku yakin makhluk itu yang dari tadi terus berbisik-bisik padaku. Aku masih diam dan duduk seperti biasanya. Orang-orang dari kelas lain seketika melihat apa yang terjadi. Beberapa guru-guru juga berkumpul. Karena teman perempuan Nick sedang. Kerasukan kesurupan itu berontak sejadi-jadinya dengan suara teriakan di luar batas normal suara manusia. Ketika teman-teman sibuk dan bertanya kenapa-kenapa, aku masih saja duduk di bangku, tidak ikut-ikutan seperti mereka. Sampai Bu Ida mendekat padaku. Biru, ini kenapa? Ibu akan jamin kamu di sekolah ini, kalau kamu mau menceritakan semuanya dan tolong. Sembuhkan teman kamu itu, ucap Ibu Ida. Dengan memohon. Ibu tahu waktu itu, ketika aku kelas 10 dan kejadian di belakang. Sekolah aku ceritakan pada Pak Hendra. Biru malah dibilang gila kan. Bahkan mengada-ngada kata Pak Hendra, sahut Biru dengan nada pelan. Iya, Ibu tahu Biru. Ibu percaya kok tentang gedung praktik itu dan Ibu juga percaya cerita dari kamu. Makanya sekarang tolong Ibu sembuhkan teman kamu itu, Biru, ucap Ibu Ida. Memilas. Saya bukan dukun, Bu. Saya tidak tahu dia itu kenapa. Sahut Biru dengan nada keras. Biru, Ibu tidak bilang tuh. Ucap Ibu Ida sama kerasnya dengan nada yang diucapkan Biru. Ibu tahu, kalau aku sembuhkan teman saya itu, setelah sembuh mereka akan ada yang mengecekku dengan sebutan itu? Sahut Biru dengan nada pelan dan berlinang air mata. Ibu yang akan jamin, sahut Ibu Ida. Suasana kelas saat itu masih kacau. Hampir 25 menit lebih teman aku itu belum sadar. Sudah ada tokoh masyarakat setempat yang dianggap bisa menyembuhkan. Tapi dia juga mengaku susah sekali makhluk yang merasuki teman aku itu. Sesekali teman-teman yang lain menatap aneh ke arahku dan Bu Ida yang sedang berbicara di kursi tempat. Aku duduk. Seperti biasanya. Nuraniku berkata lain, ingin aku tolong. Tapi realita juga berkata lain. Selanjutnya mereka akan menganggap aku semakin aneh. Suara jeritan itu bukan makin berkurang, malah makin kencang. Ya udah Bu, kasih Biru tempat. Dan jauhkan teman-teman itu. Kasihan. Yang kerasukan pasti gerah sekali, ucap Biru. Kamu mau membantunya? Sahut Ibu Ida. Tidak, aku jawab. Aku bangun dari kursi. Disusul dengan langkah Bu Ida yang menyingkirkan orang-orang yang di sekitar. Aku tatap wajah teman aku itu sangat dalam. Benar saja kepalaku tiba-tiba terasa aneh. Kamu siapa, apa maksud kamu masuk ke dalam perempuan ini? Ucapku dalam hati. Senyum manis dari teman perempuanku itu keluar seketika. Jika ada urusan lain denganku, jangan masuk pada tubuh teman aku ini. Kasihan dia tidak tahu apa-apa. Ikut saja denganku, keluar sekarang. Ucapku dalam hati. Dengan seketika, teman perempuan aku itu menganggukkan kepala, tiba-tiba dia sadar. Benar saja apa yang tidak aku harapkan itu datang. Bukan dari makhluk alam lain itu yang aneh. Malah tatapan-tatapan dari teman-teman akulah yang aneh.
menatapku seperti ingin memakan aku hidup-hidup. Bu Ida berterima kasih padaku. Guru-guru yang lain bertanya apa yang terjadi. Tidak aku jawab sama sekali. Apalah arti jawaban ketika yang bertanya tidak percaya? Itu hanya akan membuang-buang waktuku saja untuk menjelaskan, dan itu sangat membosankan sekali.